Setelah gugur ikan, kita buat empek-empek lah ya. Tadi yang sudah menjadi bubur, setelah padat gitu ya, menyatu, kemudian setelah dingin empek-empeknya bisa masukkan ke sudah jadi empek-empek kita, cakep. Oke. Wah, kita kasih makan dulu. Nek, tadi udah dikasih makan ya, Nek ya? Apa ikannya, Le? Sipa, ikannya ada yang mati satu nih, Pak. Padahal kemarin sore ini pas ngasih makan nggak ada yang mati. Waduh, mati nih satu Sipa. Wah, lumayan gede nih. Hampir 6 bulan lebih lah nih. 6 bulan lah. Wah, telah gugur ikan aku. Welcome to my YouTube channel Aku Kita Semesta. Jadi hari ini kita spontan akan membuat konten memanfaatkan ikan peliharaan kita yang mati pagi ini gitu ya. Jadi kalau orang Kalimantan ini nyebutnya ikan haruan. Kalau orang Jawa ini ikan apa nih? Ikan gabus ya nih ya? Gabus ya. Nah, kita kuliti dulu sisiknya. Besar lah lumayan nih. Hampir satu tangan. Nah, jadi kita buat empek-empek lah ya. Empek-empek dari ikan haruan atau ikan gabus. Nah, kita timbang dulu lah berapa beratnya nih yang sudah dibersihkan. 427 gram atau hampir setengah kilo. Oke, bahannya adalah tadi ikan gabus atau haruan yang sudah dibersihkan. Tadi kita timbang kurang lebih 400 gram atau 4 ons. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 bungkus penyedap rasa. Ini mau Royco, Masako atau apapun bebas. Kemudian 8 siung bawang putih. Nah, penggunaan bawang putih ini jumlahnya 8 karena hitungannya adalah ketika bahan ikan yang digunakan 400 gram maka 4 kali 2 sehingga 8. Kalau bahannya 500 gram maka 5 dikali 2 sehingga 10 siung bawang putih yang digunakan. Selanjutnya adalah tepung kanji ya, kita sediakan di 1 kilogram. Kemudian tepung terigu. Mungkin itu bahan-bahan yang kita gunakan, simple. Kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah kita rebus air mendidih dulu ya. Ini kemudian kita masukin ikannya gitu. Kita rebus. Nah, di sini proses ini adalah untuk melunakkan ikan atau daging bahan gitu ya. Nah, setelah kita rebus kurang lebih 10 menit, kita bolak-balik. Yang penting dagingnya bisa kita kuliti gitu ya. Kita pisahkan dengan tulangnya. Setelah itu kita angkat. Lalu kita dinginkan hingga tidak terlalu panas untuk mudah kita kuliti nanti. Nah, saat ini kita proses menguliti gitu ya. Nah, ini yang sudah diambil dagingnya dimasukin ke dalam blender kasar gitu ya. Nah, kemudian tulangnya ini nanti kita masukin, kita ambil sarinya gitu untuk nanti membantu proses kita memblender.
Selanjutnya kita masukin bawang putih ke blender ini, campur dengan ikannya semuanya. Kemudian juga penyedap rasa kita masukkan. Kemudian garam. Nah, setelah itu kita ambil air dari rebusan tadi tulangnya gitu ya, untuk memudahkan proses pemblenderan. Kita tuang, lalu kita blender. Kaldu yang tadi kita rebus tulang kita saring ya, kita ambil airnya. Nah, air yang tadi. Nah, setelah airnya kita tuang ke tempat, kemudian kita masukkan yang tadi sudah di blender ke dalam loyang. Nah, kita aduk di api sedang gitu ya, sampai menjadi bubur. Selanjutnya kita lumerkan tepung terigu ya. Kita tuang tepung terigunya gitu ya. Kemudian kita masukkan air es kurang lebih sekitar 200 ml ya. Kemudian kita aduk. Trik di sini adalah harus air es karena hasilnya lebih baik. Nah, kita aduk sampai adonan larut. Kemudian kita lihat ini adonan yang tadi yang sudah menjadi bubur. Nah, nanti aduk. Nah, ini harus diaduk terus ya, sampai adonan ini mengental gitu. Karena kalau tidak diaduk nanti akan gosong bagian bawahnya. Akan hangit kata nenek nih. Nah, setelah diaduk-aduk terus, adonan sudah menjadi kental, sudah berupa adonan ikan dan tepung dan bumbu yang tadi. Kemudian kita matikan apinya untuk kita masuk ke proses berikutnya, yaitu mencampur dan membentuk dengan tepung kanji. Tepung kanji kita tuang dulu ke dalam loyang semuanya gitu ya. Setelah itu kita ambil adonan ikannya, misal coba tunjukin Bu, segenggam gitu ya. Kemudian adonan itu dimasukkan ke dalam tepung kanji. Nah, lalu diaduklah di sini, dilumuri, kemudian dicetak. Nah, kita buat dulu empe-empe yang lonjong gitu ya. Nah, jika adonan masih kerasa lembek, kemudian dicelupkan lagi ke dalam tepung kanjinya gitu, sampai benar-benar terbentuk jadi. Sudah padat, Bu? Sampai benar-benar menyatu. Nah, setelah terbentuk lonjor seperti ini, kemudian kita taruh. Nah, lagi Bu, ambil lagi adonan itu, celup di tepung kanjinya, kemudian diaduk-aduk dan dibentuk hingga terasa padat semuanya.
kita juga di sini menyediakan telur ya, potongan telur nanti kita buat untuk kapal selamnya. Nah sekarang kita buat yang kapal selam. Nah ini setelah padat gitu ya, menyatu, kemudian ditekan tengahnya, diambil telur, satu telur, terus ditutup. Nah tuh, inilah empek-empek kapal selam yang isinya adalah telur. Pempek lonjor dan pempek kapal selam. Nah, setelah semuanya alhamdulillah akhirnya beres. Nah, pempek kita kapal selam dan lonjor, sisa adonan kita untuk yang tepung kanjinya segini lagi gitu. Nanti kita buat cireng untuk sisa adonan ini. Nah, tahap selanjutnya kita rebus air mendidih untuk merebus pempek yang sudah kita cetak. Nah, ketika merebus air ini setelah mendidih, tipsnya adalah kita berikan 1 sendok minyak goreng gitu ya ke dalam rebusan air ini yang sudah mendidih. Tujuannya adalah agar nanti pempeknya tidak lengket gitu ya. Nah, setelah mendidih baru kita masukin pempeknya. Nah, indikator pempek ini matang gitu ya adalah pempek ini akan mengambang ke atas gitu. Nah, ketika mengambang ke atas segeralah kita tiriskan, karena itu tandanya bahwa pempek kita ini sudah matang. Jangan terlalu lama, karena jika terlalu lama atau lambat ngangkat nanti akan berpotensi menjadi lembek saat digoreng sehingga menyebabkan lengket di wajan. Nah ini nih. Nah ini pempek sudah mengembang dan naik gitu ya, mengapung. Segera kita tiriskan. Ukurannya sudah mulai membesar dari awal direbus gitu ya. Yuk kita tiriskan, kita dinginkan gitu ke wajan atau ke loyang gitu. Nah, setelah dingin, pempeknya bisa masukkan ke kotak ya yang sudah disiapkan biar kita masukkan ke kulkas atau mesin pendingin. Nanti kalau misalnya mau dimakan baru kita goreng. Ini cantik jadinya nih. Video lanjutannya ini kita membuat kuah dari pempek. Acuan ini digunakan dengan berat air adalah di 350 gram ya, atau 350 mili kurang lebihnya. Ini 352. Nah, bahan yang digunakan adalah 1 asam Jawa ya, atau asam kamal kalau kata orang Kalimantan, 18 gram. Kemudian gula merah 162 gram ini, atau gula aren. Kemudian bawang putih 28 gram, garam 7 gram, kemudian cabai rawit sesuai selera. Masukkan air yang tadi kurang lebih sekitar 350 mili. Kemudian selanjutnya masukkan gula ya, gula merah. Kemudian masukkan asam juga. Kemudian masukkan lagi adonan bawang putih sama cabai rawitnya tadi.
kemudian garam. Nah, setelah adonan masuk semua, jangan lupa nyalakan api. Kemudian kita masak hingga gula larut. Baunya wangi banget. Nah, setelah mendidih, diaduk hingga gulanya cair. Setelah itu kita dinginkan dan siap dihidangkan bersama pempek yang sudah kita goreng. Nah, kita goreng pempeknya. Wow. Yang kapal selamnya, Bu? Kapal selamnya saya satu. Wow, sip. Balik. Cakep jadinya. Mantap. Dengan pelengkap ya. Di sini ada mihun dan bonteng atau mentimun. Alhamdulillahirobbilalamin, pempek kita jadi. Nah, kita masuk ke fase finishing dan mencicipi. Jadi ini yang sudah dipotong-potong pempeknya. Kemudian kita masukkan ke sini. Lalu kita tuang. Udah. Nah, sudah jadi pempek kita, cakep. Sekarang cobain, Nek. Gimana rasanya, Nek? Jempol kan, Nek? Oke. Pempek kita selesai.